Oke, kakak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai janji kakak, di sini kakak akan membahas materi kelas 10 semester 1 mengenai ikatan kimia. Nah, langsung saja untuk mengetahui untuk memahami materi ikatan kimia ini ada beberapa prasyarat yang harus adik-adik pahami, yang harus adik-adik hafal juga nantinya. Di sini Kak rangkum ada untuk mengetahui materi ini, adik-adik harus paham mengenai struktur Lewis. Adik-adik juga harus memahami tentang ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, dan kepolaran suatu senyawa. Nanti kakak akan bahas di selanjutnya nanti. Kemudian yang perlu difahami, nanti ikatan kovalen dibagi lagi menjadi ikatan tunggal, ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Dan jika dipandang dengan kepolarannya, ikatan kovalen dibagi menjadi ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Dan terakhir nanti akan kita bahas tentang ikatan kovalen koordinasi. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama. Kakak akan bahas tentang struktur Lewis. Yang pertama adalah tentang struktur Lewis. Nah, kenapa sih Kak dinamakan struktur Lewis? Nah, sebetulnya dinamakan struktur Lewis karena ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Lewis, atau nama lengkapnya adalah Gilbert Newton Lewis. Nah, sebetulnya pada penulisan struktur Lewis ini adalah dengan menuliskan lambang atom dikelilingi dengan titik di sekitarnya. Nah, bisa difahami, Dek. Jadi, kalau gini deh, biar cepat paham, kakak berikan contoh beberapa logam dari golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, dan seterusnya sampai 8A. Di sini kakak beri contoh, ada misal kakak punya atom Li, litium, kemudian kakak punya berilium, kakak punya boron, karbon, dan nitrogen, kemudian oksigen, kemudian fluorin, dan terakhir adalah neon. Oke, ini kakak urutkan. Yang pertama ini adalah golongan 1A, yang kedua ini adalah golongan 2A, yang ketiga adalah golongan 3A, ini adalah golongan 4A, ini adalah golongan 5A, dan ini golongan 6A, ini golongan 7A, dan yang terakhir adalah golongan 8A. Oke, jadi misal di sini litium. Adik perhatikan, litium ini adalah golongan 1A. Kalau golongan 1A, maka elektron valensinya pasti senilai dengan 1. Jika golongan 2A, pasti nilainya 2. Ini mengikuti dengan jumlah golongannya. Kalau 3, itu 3. Kalau 4, 4. 5, 6, 7, dan 8. Jika golongan 8, maka elektron valensinya pasti bernilai 8. Oke, bisa difahami kan? Kemudian ini penulisan titik yang kakak maksud sebelumnya itu, misal golongan 1A. Kalau golongan 1A, maka titiknya adalah jumlah 1. Jika golongan 2A, maka titiknya senilai 2, 3A, 4A, dan seterusnya. Jumlah titiknya akan mengikuti golongannya atau mengikuti jumlah elektron valensinya. Misal litium, karena dia golongan 1, maka dalam penulisan struktur Lewisnya litium cuma punya 1 titik. Seperti ini. Jika berilium, karena dia golongan 2A, maka dia punya 2 titik di sebelah kanan dan kiri. Boron dia cuma punya 3 titik, karbon punya 4 titik. Nah, adik-adik bisa perhatikannya, peletakan titik-titiknya ini ada polanya ya, bukan sembarangan titik ya. Nah, seperti ini. Ini adalah 5, kemudian jika 6 seperti ini. Jika ada 7, maka penulisannya seperti ini. Jika ada 8, maka sudah lengkap. Nah, seperti ini. Itulah yang disebut dengan struktur Lewis. Jadi adik-adik bisa menggambarkan nanti, misal disuruh
tuliskanlah struktur Lewis dari senyawa boron, maka adik tunjukkan ini nantinya. Oke, itu untuk penulisan titik ini tidak harus titik ya. Misal ada suatu senyawa A itu punya elektron valensi 3. Nah, itu tidak harus titik seperti ini. Bisa juga menggunakan simbol-simbol lain seperti misal silang atau lingkaran tidak berisi seperti ini. Itu terserah pada penggunaannya nanti agar bisa membedakan antara suatu atom dengan atom lainnya. Oke. Setelah memahami tentang struktur Lewis, kakak akan lanjut di materi selanjutnya, yaitu mengenai ikatan ion. Nah, ikatan ion. Nah, setelah memahami struktur Lewis, kakak akan bahas tentang ikatan ion. Apa sih yang dimaksud dengan ikatan ion? Nah, ikatan ion ini adalah ikatan yang terjadi karena gaya elektrostatik antara ion positif dengan ion negatif. Ion positif dengan ion negatif. Nah, unsur yang dapat membentuk ion adalah unsur yang ion positif dan juga ion negatif. Nah, jadi bisa difahami kan, ikatan ion ini adalah ikatan yang terjadi antara unsur yang bersifat positif, dia akan berikatan dengan unsur yang bersifat negatif. Nah, apa sih Kak yang unsur itu yang bersifat positif? Nah, unsur yang bersifat positif itu adalah unsur logam dan unsur dengan energi ionisasi serta elektronegativitas yang kecil. Nah, adik-adik sudah paham kan mengenai energi ionisasi dan juga energi elektronegativitas yang sudah dibahas pada bab sebelumnya tentang tabel itu dan sifat-sifatnya serta penemu-penemunya. Itu sudah difahami tentang energi ionisasi, di mana dalam tabel jika semakin ke kiri maka semakin kecil energi ionisasinya karena dia berlawanan dengan jari-jari atom. Oke. Nah, jadi kalau diberikan pemisalan, kakak berikan analoginya agar mudah dipahami, itu seperti magnet. Kenapa kakak bilang seperti magnet? Jika magnet itu kan adik-adik kalau lihat, jika ada yang muatan yang sejenis, maka dia akan tolak menolak tentunya. Tolak menolak ya. Jika magnet itu dikumpulkan antara yang beda jenis, jika dia berbeda, maka dia akan saling tarik-menarik. Nah, misalnya adik-adik dekatkan kutub positif dengan negatif karena dia berbeda, maka dia akan saling tarik-menarik. Jika yang diletakkan adalah kutub positifnya dengan positifnya, maka dia akan tolak-menolak. Nah, sama halnya dengan ikatan ionik ini. Ikatan ionik, jika suatu atom A itu bersifat positif, dia diikatkan dengan suatu atom B yang bersifat negatif, maka terbentuklah senyawa AB dengan ikatan ionik. Nah, senyawa yang terbentuk dari ikatan ion positif dan ikatan ion negatif ini adalah disebut dengan senyawa ionik. Oke. Bisa difahami ya, Dek? Oke, kakak lanjut di sini. Yang pertama adalah ikatan ion itu dibagi menjadi, yang pertama adalah ikatan pembentukan ya, pembentukan ion positif. Nah, yang lebih jelas itu atom logam yang paling mudah membentuk ion positif adalah atom unsur golongan 1A, kecuali H ya, karena H itu ada di paling atas. Dia sebetulnya bukan golongan 1 karena mengikuti prioritas, maka dia menjadi golongan 1. Dan juga golongan 2A. Nah, kenapa? Karena mereka itu mudah melepas elektron. Jadi di sini kakak beri contoh, golongan 1A itu Li. Ayo dilihat lagi tabelnya ya, Dek. Kemudian ada juga Na golongan 1. Golongan 2 ada apa golongan 2? Ada Be, ada Mg dan seterusnya ke bawah. Nah, jika Li karena dia golongan 1, golongan 1A,
maka dia cenderung, kalau golongan 1A, maka dia akan cenderung melepaskan satu elektronnya ya. Kalau golongan 1A, maka dia cenderung melepas satu elektronnya. Kalau satu elektron dilepas dalam atom itu, maka terjadi ketidakseimbangan antara muatan positif dan negatif. Kenapa? Karena dia kekurangan muatan negatif akibat pelepasan tadi. Kalau dia kekurangan atom negatif, maka dia akan bersifat positif. Kenapa? Karena muatan positifnya akan lebih banyak. Nah, sebanyak berapa? Ya, pastinya sebanyak elektron yang dikeluarkannya. Kalau dia mengeluarkan satu, maka penulisannya nanti akan menjadi Li1+, atau plus saja tidak apa-apa, Li plus seperti ini. Kalau Na, karena dia melepas satu juga, maka dia menjadi Na+. Nah, berbeda ceritanya dengan Be dan Mg ini, karena dia golongan 2A, ini berbeda lagi. Kalau golongan 2A, dia cenderung melepas 2 elektron. Nah, kalau golongan 1A dia cenderung melepas 1 elektron, kalau golongan 2A itu dia cenderung melepas 2 elektron. Nah, akibatnya nanti tidak akan terjadi ketidakseimbangan kan? Nah, sebanyak berapa tidak seimbangnya itu adalah sebanyak elektron yang dilepaskannya. Jika Be, maka dia akan menjadi Be2+. Jika Mg, maka dia menjadi Mg2+. Nah, seperti ini. Sama halnya dengan golongan 3 nanti atau golongan 4. Nah, ada atom-atom tertentu yang berbeda. Mungkin nanti adik-adik bisa cek sendiri nanti. Nah, ini untuk golongan yang perlu difahami adalah untuk golongan 1A, maka dia muatannya +1. Untuk golongan 2A ini ya, golongan 2A, maka dia akan muatannya adalah sebanyak +2. Jika golongan 3A, muatannya adalah +3. Oke, bisa difahami ya, Dek. Kakak akan lanjut. Di sini kakak akan berikan contoh. Misalnya kakak berikan contoh ya, agar lebih paham nanti. Kakak punya atom Na. Kakak ambil contoh natrium. Ayo lihat tabelnya lagi. Natrium itu nomor atomnya adalah 11. Na11. Nah, kalau natrium punya nomor atom 11, maka nanti jika dikonfigurasikan adalah 281. Artinya dia punya 3 kulit. Nah, kakak gambarkan di sini dia punya 3 kulit. Ini kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga. Di sini kakak gambarkan juga. Nah, misalnya di sini kakak beri contoh, di sini adalah atom Na. Kemudian di sini adalah ion Na. Nah, atom Na dia masih belum mengeluarkan elektronnya. Nah, jadi di kulit pertama dia punya 2 elektron. Kakak tuliskan di sini ada 2 elektron. Kemudian di kulit kedua ada 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di kulit terakhir hanya ada 1 elektron. Nah, ini. Kita gambarkan dulu di sini sama kulitnya ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang kulit terakhir ini, nah kita pahami kalau natrium, karena dia golongan 1A, maka dia cenderung melepas elektron ya, 1 elektron. Maka yang dilepas yang mana? Pastinya yang di kulit yang terluar. Ini yang pastinya nanti akan dilepas keluarkan kan ya. Jadi kalau ini dikeluarkan, maka di sini yang kulit paling luar ini, maka tidak akan ada elektron lagi kan, karena sudah keluar. Nah, ini sudah keluar. Inilah yang kemudian disebut dengan ion natrium. Kenapa? Karena dia sudah melepaskan 1 elektron dari kulit terluarnya. Ini yang disebut ion natrium. Oke, bisa dipahami adik-adik. Ini adalah atom Na-nya, dan kemudian dia setelah mengion akan menjadi seperti ini. Dia kehilangan 1 elektronnya. Oke,
kakak lanjut ya, kakak pindah ke bawah agar muat nanti di sini. Nah, setelah memahami tentang pembentukan ion positif, selanjutnya adik-adik harus memahami juga pembentukan ion negatif. Nah, ini hampir mirip. Pembentukan ion negatif itu terjadi pada golongan 7A atau golongan 6A. Ini golongan 6A atau juga golongan 7A. Nah, adik-adik bisa lihat lagi ya tabelnya. Di sini kakak beri contoh golongan 6A itu adalah oksigen. Oksigen, ayo lihat berapa sih nomor atomnya? Oksigen nomor atomnya adalah 8. Kalau dia punya nomor atom 8, maka konfigurasinya nanti adalah 2,6. Nah, seperti ini. Kemudian kakak beri contoh lagi golongan 7A. Golongan 7A itu yang mana? Golongan 7A itu kakak beri contoh yang paling atas adalah fluorin. Nah, fluorin ini nomor atomnya adalah 9. Maka konfigurasinya 2,7. Nah, seperti itu. Kalau golongan 6A, ya, perhatikan kalau golongan 6A maka dia akan cenderung menangkap 2 elektron. Kalau golongan 7A maka dia akan cenderung menangkap 1 elektron. Nah, intinya itu adalah kenapa golongan 6 itu cenderung menangkap 2 sedangkan golongan 7A itu cenderung menangkap 1. Adik-adik harus pahami tentang kaidah oktet, di mana suatu atom itu akan memiliki kecenderungan itu agar memiliki elektron valensi 8. Di sini elektron valensinya adalah 6. Kalau elektron valensinya 6, maka dia akan menangkap 2 elektron dengan tujuan 6 ditambah 2 adalah 8. Kalau 8 maka dia akan stabil. Nah, di sini kan golongan 7A dia punya elektron valensi 7. Nah, makanya dia akan menangkap 1 elektron agar jumlahnya ini akan sama dengan 8 nantinya, dan tujuannya adalah menuju kestabilan. Oke. Di sini kakak beri contoh gambarnya. Misalnya kakak punya atom fluorin ya. Fluorin. Tadi berapa nomor atomnya? Nomor atomnya adalah 9. Maka konfigurasinya adalah 2,7. Nah, seperti itu. Kalau 2,7 berarti dia hanya punya 2 kulit kan? Di sini ada kulit pertama dan ada kulit kedua. Kakak gambar lagi di sampingnya. Nah, kulit pertama dia punya 2 elektron. 1, 2. Nah, kulit yang kedua dia punya 7 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini adalah atom fluorin dan ini adalah ion fluorin. Oke. Nah, kalau ion fluorin karena dia golongan 7A maka dia akan cenderung menangkap 1 elektron. Nah, maka ini sebelum dia menangkap dan setelah dia menangkap maka dia akan kemasukan 1 elektron di sini. Akan timbul elektron yang baru. Kenapa? Karena dia ion dari golongan 7A dia adalah cenderung menangkap 1 elektron, maka dia akan kemasukan 1 elektron. Maka nanti konfigurasinya ini akan menjadi 28, berbeda dengan yang ini. Bukan 2,7 lagi ya, tapi 2,8 karena sudah kemasukan elektron baru di kulit yang terluar ini. Oke, bisa difahami Adik. Kakak lanjut di sini. Pembahasan selanjutnya adalah tentang pembentukan ikatan ion. Pembentukan ikatan ion. Nah, di atas tadi kakak sudah terangkan tentang ikatan ion. Nah, di mana ikatan ion
itu terjadi antara ikatan unsur positif dan juga unsur negatif. Nah, untuk pembentukannya kakak sudah bahas di sini adalah pembentukan ion positif dan juga pembentukan ion negatif. Nah, seperti apa sih kak pembentukan ion itu? Nah, setelah mengetahui pembentukan ionnya antara positif dan negatif, nah misal kakak punya atom Na, itu akan dibentuk ikatan ion dengan fluorine. Nah, adik-adik lihat Na itu karena dia golongan 1A maka muatannya pasti plus 1 kan? Kakak sudah jelaskan di atas tadi. Kemudian fluorine di sini kan dia punya muatan minus 1 karena dia golongan 7A. Maka fluorine 1. Nah, intinya pembentukan ikatan ion itu adalah menyetarakan jumlah positifnya dan negatifnya. Karena ini sudah sama-sama 1, maka nanti akan terbentuk senyawa Na-nya 1 dan juga fluorine-nya 1. Inilah yang disebut dengan ikatan ionik atau senyawanya adalah senyawa ionik. Oke, bisa difahami adik. Misal kakak beri contoh lagi, ada Mg mau diikatkan dengan oksigen ya. Ayo, Mg ini golongan berapa? Mg ini golongan 2. Betul nggak? Iya, golongan 2. Kalau golongan 2, maka dia lebih cenderung melepas 2 elektron, makanya nanti penotasiannya adalah Mg2+. Sedangkan oksigen itu adalah golongan 6+, golongan 6A maksud kakak. Jadi nanti muatannya itu adalah O2-. Nah, seperti ini. Karena ini juga sudah imbang 2 dan 2, maka ini langsung saja adik-adik bentuk senyawanya itu adalah MgO. Nah, kenapa Mg-nya 1 dan O-nya 1? Karena ini sudah seimbang. Nah, di sini kakak beri contoh lagi. Kalau misal ada yang tidak seimbang, misalnya ada atom natrium mau diikatkan, mau dijadikan senyawa dengan oksigen ya. Nah, natrium kan golongan 1A, maka nanti muatannya pasti Na+. Nah, seperti itu. Kalau oksigen ini kan golongan 6A, maka dia akan punya muatan 2-. Nah, ini adik-adik perhatikan, ini tidak seimbang antara plus 1 dan juga -2. Nah, kalau plus 1 dengan -2 ini, yang kurang yang mana coba? Yang Na-nya pasti, karena yang Na cuma plus 1, sedangkan yang O ini dia -2, maka Na lah yang butuh pasokan baru, nanti Na-nya ada 2. Nah, Na ini ada 2 yang akan berikatan nanti Na+. Nah, seperti ini. Kalau Na-nya ada 2, maka nanti penulisan senyawanya menjadi Na2O. Nah, kenapa Na-nya 2? Karena agar menyesuaikan dengan jumlah muatan oksigennya ini, yaitu sebanyak -2. Kalau nanti ini dijumlahkan kan hasilnya netral. Ini plusnya plus 2, minnya juga -2. Maka terjadilah suatu ikatan yang dinamakan dengan ikatan ionik. Oke, bisa difahami ya, Dek. Kemudian setelah paham tentang ikatan ionik, selanjutnya Kak bahas tentang ikatan kovalen. Nah, ini berbeda lagi ya dengan ikatan ionik. Jadi, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi berdasarkan pemakaian pasangan elektron secara bersama. Ikatan ini terjadi akibat ketidakmampuan salah satu atom yang akan berikatan untuk melepaskan elektron menjadi ion positif. Khususnya ini terjadi pada atom non-logam yang cenderung menerima elektron. Nah, agar tidak pusing, kakak beri contoh. Misal, ini untuk memahami ikatan kovalen, adik-adik harus paham betul tentang struktur Lewis ya. Jadi, misal ada senyawa A. Nah, senyawa A ini punya 1 elektron valensi. Akan diikatkan dengan senyawa B. Senyawa B ini juga punya 1 elektron valensi. Nah, sebelumnya
kakak beri keterangan ya tentang kecenderungan atom. Kecenderungan atom. Jadi kecenderungan atom itu ada dua. Yang pertama ada oktet, yang kedua ada duplet. Nah, kalau oktet di awal sempat kakak singgung ya, oktet itu adalah kecenderungan atom agar membentuk elektron valensi sebanyak 8. Kalau duplet itu adalah kecenderungan atom untuk membentuk elektron valensi sebanyak 2. Nah, ini harus dihafal betul ya. Kalau cara kakak menghafal adalah cukup menghafal satu, yang duplet saja. Kalau kata duplet itu berasal dari 2, maka pastinya itu elektron valensinya adalah 2. Du dengan du ya, duplet 2. Nah, gampang kan untuk menghafalkan. Kalau oktet adalah sebaliknya, yaitu 8. Jadi oktet 8, duplet 2. Nah, adik-adik lihat sekarang, di sini atom A, dia punya 1 elektron. Nah, kalau punya 1 elektron, coba adik lihat, lebih cenderung kemana dia? Lebih cenderung ke 2 atau lebih cenderung ke 8? Pastinya dong lebih cenderung kedua. Kenapa? Karena dia kalau mau menuju ke 2, dia hanya perlu menambah 1 saja. Sedangkan kalau mau ke oktet, kalau mau ke 8, dia masih butuh 7. Tentunya dia akan menuju yang lebih dekat, yaitu menuju duplet. Nah, kalau si A ini mau menuju duplet, maka dia pasti butuh 1 lagi dong, butuh 1 elektron lagi. Tujuannya adalah untuk membentuk 2 seperti ini. Kalau dia membentuk 2, maka dia akan stabil. Nah, dapat dari mana 1 elektron lagi? Pastinya dia akan dapat dari si B ini. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, maka A dan B ini akan saling berbagi nantinya membentuk A berikatan dengan B. Nah, paham kan adik-adik? Jadi di sini kalau sudah seperti ini, A-nya ini punya 2 elektron, maka dia sudah stabil karena dia sudah duplet. Dan kita lihat juga B-nya di sini sudah 2 juga. Jadi dia sudah stabil juga, sudah duplet. Nah, maka dari itu adanya saling pembagian serah terima elektron ini akan menyebabkan ikatan kovalen. Jadi A dan B ini sudah berikatan, ikatannya dinamakan dengan ikatan kovalen. Nah, selanjutnya ikatan kovalen ini dibagi lagi menjadi 3. Ada ikatan kovalen tunggal, ada juga ikatan kovalen rangkap 2, ada juga ikatan kovalen yang rangkap 3. Nah, seperti apa sih Kak contohnya? Jadi kalau tunggal, sebetulnya A dan B ini itu sudah tunggal. Kenapa? Karena kalau kita tarik garis, dia hanya ada 1 garis tunggal. Oke, agar lebih paham di sini kakak beri contoh, ada atom H itu akan berikatan dengan atom H juga yang sejenis. Nah, H itu kan golongan 1A. Kalau golongan 1A, maka titiknya cukup 1 saja ya, karena dia punya elektron valensi sebanyak 1. Nah, nanti dia akan berikatan menjadi seperti ini. Nah, atom A, dia akan memberikan 1 elektronnya pada atom A yang satunya, dan atom A yang ini juga akan memberikan elektronnya pada atom A yang pasangannya itu. Nah, kalau seperti ini, jika kakak tarik garis dari elektron 1 ke elektron 2, maka akan terbentuk 1 pasangan elektron saja. Oke, jadi kalau A dan A ini elektronnya kita tarik 1 garis, maka nanti akan terbentuk garis tunggal ya, maksudnya garisnya hanya ada 1, itu disebutnya adalah ikatan kovalen tunggal. Maaf, ini harusnya atom H ya, bukan A. Maaf. Jadi H seperti ini. Nah, bisa dipahami kan, Dek? Kemudian kakak akan lanjut. Selanjutnya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Nah, kalau rangkap 2, ini kakak beri contoh
ada atom oksigen dipasangkan dengan atom oksigen. Ayo, masih ingat atom oksigen ini golongan berapa? Golongan 6A, maka dia punya 6 elektron seperti ini. Ada di kanan kiri 2, atas bawah 4. Nah, kalau atom oksigen ini dia berikatan, maka nanti ikatannya akan seperti ini. Sebelumnya agar mudah, ini kakak ganti dengan simbol silang aja ya, agar ketemu bedanya nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau dipasangkan dengan ikatan kovalen, maka nanti akan menjadi seperti ini. Ini O yang pertama dengan O yang kedua. Kakak ganti simbolnya menjadi silang ya, seperti ini. Nah, kalau kita tarik garis dari elektron yang berpasangan ini, maka akan terbentuk 2 garis ya. Maksudnya ini adalah rangkap 2. Kenapa dinamakan rangkap 2? Karena terbentuk 2 garis di pasangannya ini. Nah, ini kemudian yang disebut pasangan elektron bebasnya nanti. Ini adalah pasangan elektron ikatannya nanti. Oke, ini akan dibahas pada materi selanjutnya. Kemudian rangkap 3. Kakak bahas tentang rangkap 3. Apa sih rangkap 3 itu? Jadi, kakak beri contoh ada atom nitrogen akan diikatkan dengan atom nitrogen. Nah, atom nitrogen itu golongan berapa coba? Atom nitrogen adalah golongan 5. Kalau dia golongan 5, maka dia punya 5 elektron ya. Seperti ini, ada 5. Kakak beri simbol lingkaran seperti ini. Itu satunya. Nah, ini kalau berikatan, maka dia akan membentuk seperti ini. N 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah membentuk seperti ini kalau kita tarik garis yang pertama, kedua, dan ketiga, ternyata ada 3 garis yang menghubungkan antara N1 dengan N2 ini. Nah, itulah kemudian kenapa disebut dengan rangkap 3, karena ada 3 penghubung antara atom yang satu dengan atom yang selanjutnya ini, pasangannya ini. Itulah kemudian yang disebut dengan kovalen tunggal, kovalen rangkap, dan juga rangkap 2 dan juga rangkap 3. Nah, untuk selanjutnya itu ada juga yang dibahas. Kovalen ini ada satu lagi jenis kovalen, namanya adalah ikatan kovalen koordinasi. Nah, seperti katanya ya, koordinasi. Maka maksudnya adalah ada satu atom yang mengkoordinasikan. Nah, seperti apa sih? Misalnya ada senyawa kakak kasih contoh, ada senyawa pembentukan ion NH4+. Ini terjadi pada pembentukan ion NH4+. Nah, NH4+ ini terbentuk dari NH3 ditambahkan dengan H+. Jadi ada senyawa NH3 dan juga ion H+. Nah, kakak gambarkan dulu strukturnya. NH3 itu seperti ini. NH, dan NH. Nah, di sini masih ada, karena atom N ini nitrogen adalah golongan 5A, maka dia punya 5 titik ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia berikatan dengan 3 atom H 1, 2, 3. Nah, ketiga-tiganya mengikat N. Nah, dia akan berikatan dengan H+. Nah, H+-nya nanti akan terletak di sini. H+. Nah, kenapa dinamakan kovalen koordinasi? Karena atom H+ ini dia tidak menyumbangkan pasangan elektron, karena pasangan elektronnya itu dikoordinasi oleh si nitrogen ini.
adik-adik bisa lihat di sini atomnya, elektronnya adalah lingkaran tidak berisi semua. Berbeda dengan yang di sini, yang pertama adalah lingkaran tidak berisi dan lingkaran berisi yang berasal dari H, atom H yang di atasnya ini. Nah, itulah kemudian mengapa disebut dengan kovalen koordinasi, karena ada satu atom yang mengkoordinasi ikatannya. Jadi satu atom tersebut tidak ikut menyumbang pasangan elektron ikatannya kemudian. Oke, selanjutnya setelah itu yang harus kita pahami adalah tentang selanjutnya adalah sudah kakak singgung di atas tadi adalah tentang senyawa polar dan senyawa non-polar. Nah, seperti apa sih Kak senyawa polar dan non-polar? Nah, gampangnya senyawa polar itu adalah senyawa yang dia punya PeB. Kalau non-polar, dia adalah senyawa yang tidak punya PeB. PeB itu apa sih Kak? PeB sudah kakak jelaskan di atas adalah pasangan elektron bebas. Nah, mana sih yang disebut dengan pasangan elektron bebas? Ini seperti ini. Kita adik-adik lihat pada atom N ini yang berikatan ini N1 dengan N2. Nah, yang di tengah ini itu disebut dengan pasangan elektron ikatan. Sedangkan yang di pinggir ini adalah pasangan elektron bebas. Nah, kalau dia punya pasangan elektron bebas, di sini dia punya dua, maka ini disebut dengan senyawa polar. Berbeda halnya jika ininya tidak ada, jika dia tidak punya ini, Kak geser ke atas, Kak beri contoh yang H ini. Oke. H dengan H ini ternyata dia tidak punya ini pasangan elektron bebas, maka ini disebut dengan senyawa non-polar. Oke, bisa dipahami ya, Dek? Jadi singkatnya ya, kalau dibahas secara singkat, senyawa polar itu punya PeB, sedangkan senyawa non-polar dia tidak punya PeB. PeB sendiri itu adalah pasangan elektron bebas. Nah, lalu selanjutnya, senyawa kovalen itu kan terbagi menjadi dua, yaitu senyawa kovalen polar dan juga kovalen non-polar. Nah, kovalen yang ini kakak tulis ya, kovalen yang polar, dia akan mampu menghantarkan listrik. Ini sifatnya ya, perlu dihafal juga ya, bukan dihafal tapi difahami. Kemudian ada juga kovalen non-polar. Kovalen non-polar adalah kovalen yang tidak punya PeB ya. Dia tidak menghantarkan listrik karena dia tidak polar. Kalau tidak polar maka tidak akan menghantarkan listrik. Oke. Nah, ada juga cara lain selain dari melihat PeB dan tidak PeB-nya ini, ada juga cara lain untuk memahami cara itu. Adik-adik harus paham mengenai molekul biatom. Nah, seperti katanya B dalam bahasa kimia adalah 2, artinya dia terdiri dari 2 atom. Nah, kepolarannya itu ditentukan oleh elektronegativitasnya. Nah, elektronegativitas sudah dibahas pada bab sebelumnya, di mana 2 atom yang elektronegatifnya tidak sama, maka daya tarik elektron ke arah atom yang elektronegativitasnya lebih besar. Kakak beri contoh ya biar tidak bingung. Ada senyawa garam. Garam itu HCl, rumusnya H dengan Cl.
Nah, misal di sini pada molekul HCl, atom H itu punya elektronegatif sebesar 2,1. Nah, untuk mengetahui ini, adik-adik bisa lihat tabel elektronegativitas yang ada di pelajaran bab sebelumnya ini. Kemudian pada Cl ini punya elektronegativitas sebesar 3,0 atau 3 saja ya. Nah, untuk mencari ini senyawa polar atau non polarnya itu tinggal diselisihkan, yang besar dikurangi yang kecil, yang besar dikurangi yang kecil. Nah, adik-adik lihat di sini mana yang besar. Yang besar adalah yang 3 ini, sedangkan yang kecil adalah yang 2,1. Maka 3 dikurangi 2,1, ayo berapa MTK-nya? 0,9. Nah, ada kalau hasilnya 0,9, maka ini termasuk dalam ikatan kovalen polar ya. Jadi ada seperti pengkolomannya ya. Kalau nilainya itu 0 sampai dengan 0,4, maka itu disebut dengan kovalen polar. Kovalen polar. Kalau hasil penjumlahannya ini 0 sampai 0,4, maka itu disebut dengan kovalen polar. Berbeda halnya dengan jika hasilnya 0,5 sampai dengan 1, maka dia disebut sebagai, oh maaf ya, kalau maksud kakak ini ada yang salah di atas. Kalau dia 0 sampai 0,4, maka dia disebut dengan kovalen non polar ya. Kovalen non polar. Kalau dia selisihnya adalah bernilai sekitar 0,5 sampai 1, maka dia disebut kovalen polar. Nah, kemudian yang selanjutnya jika nilainya adalah 1 sampai dengan 2, maka disebut dengan kovalen sangat polar. Sangat polar. Nah, untuk selebihnya lebih besar dari 2, maka dia disebut dengan ion. Dia sudah mengion. Oke, bisa dipahami. Kemudian yang paling terakhir nih ya, adik-adik, yang paling terakhir pada materi ikatan kimia ini akan dibahas tentang ikatan logam. Jadi ikatan itu kan kakak sudah singgung di atas ada 3. Yang pertama ada ikatan kovalen, kemudian ada ikatan ionik, dan yang terakhir adalah ikatan logam. Ikatan logam. Nah, ikatan logam ini simpelnya sih adalah ikatan antara logam dengan logam yang lainnya. Jadi atom-atom logam itu akan berikatan dengan logam-logam yang lainnya. Nah, ikatan ion pada atom logam ini hampir tidak pernah dijumpai. Mengapa? Karena tidak mungkin itu terjadi serah terima elektron pada atom yang sejenis. Ikatan kovalen pun tidak mungkin terbentuk. Kenapa? Karena elektron valensinya dari logam ini itu berkisar antara 1, 2, 3, dan 4. Nah, sedangkan dalam logam itu dikelilingi oleh 8 atau sampai 12, bisa juga 12 atom lainnya, sehingga tidak memungkinkan dengan ikatan kovalen 1 atom mengikat 8 atau 12 atom yang lain. Karena tadi sudah jelaskan ya, kaidah oktet itu cuma sampai 8. Di sini sampai 12 juga tidak mungkin. Nah, salah satu teori yang menjelaskan ikatan logam ini adalah teori awan elektron. Yang menjelaskan ini adalah teori awan elektron. Awan elektron. Atau sebutan lainnya adalah lautan elektron. Lautan elektron. Nah, teori ini itu dikemukakan oleh seorang ilmuwan, 2 orang ilmuwan, yaitu yang pertama adalah Drude dan juga Lorentz. Lorentz ini
dia ada juga di rumus-rumus fisika ya. Dia juga menemukan rumus fisika. Nah, kemudian menurut teori ini, setiap atom logam itu melepaskan elektron yang menurut teori ini, setiap atom logam itu melepaskan elektron valensinya. Nah, sehingga terbentuk awan elektron atau lautan elektron yang mengelilingi ion positif pada atom yang tidak berpindah tempat tersebut. Kemudian elektron valensi yang tidak dilepas atau tidak terikat oleh ion-ion logam itu dapat bergerak bebas atau terdelokasi pada semua ion logam. Nah, menurut teori ini, logam itu terdiri dari kumpulan ion logam bermuatan positif di dalam lautan elektron yang mudah bergerak bebas. Jadi, ikatan logam itu terdapat antara ion positif dan elektron yang mudah bergerak. Atau jika lebih gampangnya kakak gambar, semoga bisa difahami ya gambarnya. Jadi ada ini, kalau atom ikatan logam diperbesar ya, nantinya akan seperti ini. Bentuknya seperti kubus yang dikelilingi oleh ini atom positif. Nah, bentuknya seperti ini, seperti kubus ya. Nah, ini tidak hanya satu kubus, terusnya ini ada ke atas, ke bawah, ke samping, itu kubus semua. Nah, seperti ini. Ada beberapa atom positif, dia dikelilingi oleh elektron negatif. Jadi di sini ada negatif, 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 dan seterusnya. Jadi intinya itu ada atom-atom positif seperti ini yang dikelilingi oleh lautan yang bermuatan negatif. Kenapa disebut lautan elektron? Karena seperti ini, seperti lautan elektron yang menyebar seperti ini. Kenapa bisa menyebar? Karena setiap atom ini dia menyumbangkan satu elektronnya keluar ke sini. Dia menyumbangkan satu, dia menyumbangkan satu. Nah, akhirnya terbentuk lautan elektron seperti ini. Nah, mungkin dari ikatan logam ini akan menutup perjumpaan adik-adik dengan kakak di materi tentang ikatan kimia. Mungkin akan dibahas materi selanjutnya pada pertemuan yang selanjutnya juga ya. Jadi tetap semangat belajarnya, jangan lupa ibadahnya. Semoga adik-adik bisa terbantu oleh penjelasan kakak ini. Oke, kurang lebihnya sekian. Kakak mohon maaf jika ada kesalahan atau ada kata-kata kakak yang kurang jelas pada penyampaian tadi. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.